Yang pertama tadi kan. Dua-duanya ini bang. Dengan warna pink. Terus apa tuh guys? Salam. 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 Puji Tuhan. Dengan sukacita dan dengan segala ucapan syukur kita datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kebaikannya, kemurahannya yang akan dicurahkan di tengah-tengah kita saat kita beribadah. Mari kita pakai berdiri, dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat mengikuti, selamat berbakti. Kita angkat puji-pujian. Jawab atas panggilan Tuhan. Kau panggil marilah dengan darah yang kudus, jiwamu sucilah. Ku datang penebus, ku sakit dan lelah. Kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah. Ku datang, Engkaulah buka lis yang benar. Ya, angkutlah tanggungan berat dan akan disenang. Datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam
Baik, tiga sekali lagi. Ku datang engkaulah, bukalis yang mana yang angkutlah tanggungan berat dan akan disenang. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dapur. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Nanti saudara pendeta muda Adar Sipan memimpin dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, Kau memanggil setiap kami untuk menjadi hamba-hamba kebenaran, menjadi imam-imam dan raja-raja. Engkau memanggil kami Tuhan menjadi tubuh-Mu yang Engkau sempurnakan lewat darah-Mu yang begitu mahal. Begitu kami menerimanya Tuhan, segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala sesuatu yang kami alami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau Tuhan kepala yang memelihara tubuh. Terima kasih Tuhan dalam ibadah doa penyembahan pada hari ini Tuhan. Engkau yang berhadirat di tengah-tengah kami. Pakailah semua Tuhan imam-imam untuk melayani-Mu. Hamba-Mu juga Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau juga urapi Tuhan. Terutama kami juga para sidang jemaat-Mu Tuhan yang Kau kasihi. Kiranya Tuhan urapan dari Roh-Mu Tuhan mengalir di tengah-tengah kami masing-masing pribadi, sehingga kami mengalami kasih-Mu, mengalami kekuatan, kuasa dari Roh-Mu Tuhan. Kuasa sejatinya memegang hati pikiran kami. Bersama kami menolak hanya dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah yang hadir di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Allah sanggup. Pernah dilihat mata dan tak Pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara.
dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita pakai berdiri. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, karena kau menjaga. Ku karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Dan awal kembali. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berdoa.
Kita tundukkan kepala. Kembali kami berdoa menghadap Tuhan yang besar. Jauh lebih besar dari apapun. Lebih besar dari dunia ini. Lebih besar daripada setan musuh kami. Engkau adalah pemenang bagi kami Tuhan. Yang sudah menang melawan musuh yang terakhir. Semua musuh sudah Engkau kalahkan termasuk maut. Itulah musuh yang terakhir. Dan kemenangan-Mu Kau berikan kepada kami supaya kami pun menang. Dan kami memang melawan musuh yang sudah Engkau kalahkan. Dan kami yakin apapun pergumulan kami, peperangan, biarlah kami yakin pasti kami menang. Pasti kami jadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Oleh kemurahan kita bisa kumpul kembali pada hari ini Selasa 22 Oktober 2024. Hadir dan yang secara online kita berbakti dengan sukacita. Dan kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 4 ayat 19 sampai 25. Roma 4 ayat 19 sampai 25, temanya adalah imannya tidak menjadi lemah dan tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Ya, imannya tidak lemah dan tidak bimbang terhadap janji Tuhan walaupun sudah tua. Amin. Sudah apa? Tua. Sudah sekitar 100 tahun. Perhatikan ya. Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ya, coba sekali lagi. Dari Imannya awal. tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ya, jadi imannya tidak menjadi lemah walaupun tubuhnya lemah karena sudah hampir 100 tahun. 100 tahun umur manusia kita mengatakan paling 70. Paling berapa? 70. Ini sudah 100 tahun. Ya. Ya kan umur manusia di paling 70 ya. Nah, kalau lebih daripada itu dalam kesulitan dan kesusahan. Dalam kesulitan dan kesusahan. Tapi kita lihat di sini Abraham lebih dari 70 bahkan sudah hampir 100 tahun masih hidup. Dan tidak bimbang, tidak ragu terhadap janji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Tuhan berkata, ya, oleh keturunanmu nanti seluruh bangsa di dunia akan diberkati. Oleh keturunan Abraham, seluruh manusia di dunia akan diberkati. Itulah Tuhan Yesus.
keturunan Abraham. Ya. Jadi jangan bimbang, jangan ragu terhadap janji Tuhan, walaupun nampaknya lama baru digenapi. Makin lama digenapi, makin lama menunggu, makin besar jawabannya. Amin. Makin besar jawabannya. Pokoknya janji Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Ya, kalau janji itu, kalau perjanjian lama disahkan dengan darah binatang. Inilah darah perjanjian. Itu perjanjian lama. Tapi kalau perjanjian baru disahkan dengan darah Yesus. Makanya ya, ada yang mengatakan inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi perjanjian baru itu disahkan oleh darah Yesus. Ya, disahkan itu maksudnya dimeteraikan, distempel dengan darah Yesus. Supaya apa? Supaya kita tidak ragu memegang janji Tuhan. Amin. Kan biasanya kalau perjanjian ada namanya meterai kan. Ada meterai lalu ditanda tangan. Nah itu ada di atas meterai. Ya, kalau di atas meterai sudah di atas hukum. Ya, hukum. Jadi walaupun tidak ada dasarnya kita untuk berharap kepada Tuhan. Katakanlah sekolah kita sederhana. Ya, kemudian IQ kita juga pas-pasan begitu ya. Tubuhnya lemah, ekonominya lemah, serba lemah. Nggak ada dasar untuk berharap. Tapi jangan bimbang terhadap janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu disahkan, dimeteraikan dengan darah. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi distempel, dimeteraikan dengan darah. Ya, supaya kita jangan ragu terhadap janji-janji Tuhan. Ya. Jadi ada banyak hal dalam Alkitab, hal-hal yang tidak mungkin tapi bisa terjadi, ya. Ada banyak hal-hal yang tidak mungkin tapi bisa terjadi. Contohnya ya, dulu langit dan bumi itu tidak ada. Langit dan bumi tidak ada. Berfirmanlah Allah. Nah, lewat firman-Nya. Lewat apa? Firman. Dia pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu dari yang tidak ada. Hanya dengan berfirman jadi dia. Jadi. Masih gelap, masih kacau balau. Ya, belum ada bentuknya, masih kosong. Gelap, kosong, kacau balau. Tapi Tuhan lewat firman-Nya dia memperbaiki. Dan ini diperkenalkan dulu kepada manusia. Diperkenalkan lewat Alkitab. Dan inilah gambaran setiap manusia sebelum bertobat, sebelum datang kepada
Tuhan. Hidupnya gelap, hidupnya kosong, hidupnya kacau balau. Kosong, gelap, kacau. Tapi Tuhan bisa memperbaikinya sampai sempurna. Lewat apa? Berfirman. Jadi firman itu memperbaiki kita. Memperbaiki sampai nanti sempurna. Kapan itu? Yaitu saat bunyi sangkakala yang terakhir. Itulah suara Tuhan. Firman Tuhan yang terakhir. Di mana nanti yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Kita yang hidup, kalau masih diizinkan Tuhan hidup sampai Tuhan datang, nanti kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan yang tidak dapat mati. Itulah tubuh surgawi. Amin. Kita sekarang masih mengenakan tubuh yang alamiah, tapi nanti kita mengenakan tubuh yang dari surga. Tubuh yang dari apa? Surga. Yang tidak dapat mati. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi Tuhan perkenalkan kepada manusia, ya, yaitu penciptaan, ya, penciptaan. Dan ada banyak mujizat, ya, yang diperkenalkan kepada manusia. Kalau kitab penciptaan itu kitab Kejadian, ya, kitab kejadian dari yang tidak ada menjadi ada. Setelah kitab Kejadian, kitab apa ya? Keluaran. Kitab Keluaran itu bicara soal keluarnya umat Tuhan dari negeri Mesir. Setelah dalam masa kesuraman, masa gelap 400 tahun. Berapa tahun? 400 tahun. Kan Abraham kan dia pernah mimpi, dia masa jadi gelap semua. Tuhan berkata nanti keturunanmu akan berada di Mesir selama 400 tahun. Bayangkan, sebentar atau lama 400 tahun. 400 tahun. Aduh. Baru tahun pertama, aduh, 399 tahun lagi. Nah, udah itu 100 tahun, aduh, masih 300 tahun. Sudah 200 tahun, masih ada 200 tahun. Sudah 300 tahun, aduh, 100 tahun. Ya, begitulah, sabarlah. Sabar. Tapi justru di tengah masa kegelapan ini, Israel berkembang. Amin. Berkembang. Mesir itu seperti ditutupi, dipenuhi oleh orang Israel. Amin. Masa gelap justru berkembang. Amin. Masa sulit malah berkembang. Kalau kita berkata, aduh masa sulit udah berserah, berarti akhir segala sesuatu. Bukan. Masa sulit itu masa perkembangan. Amin. Dan gak ada yang bisa menahan, tidak ada bisa membendung. Firaun tidak bisa, panglimanya tidak bisa. Akhirnya seperti bala tentara surga yang besar. Amin. Jadi kalau ada masa-masa yang gelap kita hadapi, itulah masa-masa berkembang. Amin. Hampir semua orang masa sulit itu dia malah bertekun. Bukan mundur. Bukan mundur. Bertekun. Amin. Jadi saat kita mengalami masa sulit, masa gelap, yang kita lakukan adalah bertekun.
Tekun dalam apa? Ya tekun beribadah, bukan mundur. Tekun melakukan firman. Ya, tekun. Ya, gereja mula-mula juga begitu. Ya kan? Lawannya orang gereja mula-mula itu bukan orang dunia. Orang Israel sendiri. Di negeri sendiri. Ahli Taurat, orang Farisi, ahli agama. Ya. Tapi justru berkembang. Amin. Nah, saudaraku ya. Jadi jangan berkecil hati, berputus asa. Ya, saat masa-masa sulit, masa-masa kita berada dalam kegelapan. Ya, masa sulit, masa kegelapan. Ya. Kalau saudara baca, namanya kitab Wahyu. Ya, kitab apa? Wahyu, Revelation. Itu wahyu itu artinya ungkapan. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, kemudian dibuka menjadi terang. Waktu itu dibuang ke pulau apa namanya? Patmos. Yohanes berada di pulau Patmos. Ya. Karena Injil. Karena apa? Injil. Karena firman Tuhan. Musuh-musuhnya ya sudah kita borgol dia, kita buang dia ke pulau Patmos, sudah berarti Injil tidak bisa lagi berkembang. Tapi justru disitulah dibuka rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Itulah Yohanes, seorang murid yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Ya. Dia berkata, aku berada di pulau Patmos karena berita Injil. Itu masa gelap itu bagi dia. Seperti bagi gereja Tuhan, masa-masa suram, masa gelap. Tapi justru disitulah dibukakan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Kalau berkata tuliskanlah, ditulis sama dia. Nanti dikirimkan kepada jemaat di Efesus, di Efesus, Smyrna, Tiatira, Philadelphia, Laodikia. Jadi mereka mendapatkan firman justru pada masa-masa sulit. Amin. Masa apa? Sulit. Ya. Coba bayangkan Tuhan Yesus. Ditangkap, diadili. Sudah itu dihukum mati. Lawan-lawannya berkata sudah berakhir, sudah. Rajanya, kepalanya, pimpinannya sudah kita hakimi, sudah kita bunuh, kita gantung, sudah berakhir, sudah. Kekristenan berakhir. Dikubur. Bagi lawan-lawannya sudah berakhir, sudah. Tapi justru hari ketiga dia bangkit dari kegelapan. Amin. Dia bangkit. Dia mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Penguasa kegelapan itulah setan. Ya, itu peperangan. Disebut musuh yang terakhir, peperangan yang terakhir yang dikalahkan oleh Tuhan
adalah maut. Maut. Maut itu sebuah kerajaan. Kerajaan maut. Iblis itu penguasanya. Ya. Jadi waktu Tuhan pernah dia pengalamannya di sorga pernah. Di bumi pernah. Kalau kita belum pernah di sorga ya. Baru di mana? Di bumi. Kalau Tuhan pernah di mana? Di sorga. Kemudian di bumi. Bukan hanya di bumi. Sampai ke bagian bumi yang paling bawah. Paling dalam. Paling dalam. Itu kerajaan maut. Kerajaan apa? Kerajaan maut. Dia turun ke sana. Apa pekerjaan Tuhan? Dia 3 hari 3 malam di sana. Pekerjaannya adalah berperang. Apa kerjanya? Berperang. Sampai menang. Sampai apa? Menang. Dan dia sudah menang. Bukti kemenangannya adalah dia bangkit. Amin. Dia bangkit. Makanya kalau orang Kristen mati itu untung. Bukan maut yang menjemput. Maut sudah dikalahkan. Amin. Jadi kalau orang Kristen mati, ya bukan maut yang menjemput. Ya, bukan maut yang menjemput. Sebab maut dan kerajaan maut sudah dikalahkan. Ya. Tapi hidup yang menjemput. Malaikat-malaikat Tuhan yang menjemput. Ya, membawa ke surga. Makanya orang yang mati dalam tersebut bahagia. Apa? Bahagia. Bukan modar. Bukan. Malah mati itu untung. Mati itu apa? Untung. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati suatu keuntungan. Amin. Amin. Mati suatu keuntungan. Nanti atau untungnya mau nanti atau kok gak mau untungnya sekarang? Ya kalau kita sekarang untungnya sekarang ya kosong lah ini ya. Kita harus bekerja. Berbuah. Ya, berbuah itu kata Paulus. Ya, kalaupun aku hidup untuk Kristus, untuk memberikan buah supaya semakin Injil semakin maju dan semakin banyak orang percaya. Ya, maka disebut pergi kamu kabarkan Injil mulai dari Yerusalem, Samaria, baru ke ujung bumi. Yerusalem itu maksudnya rumah tangga sendiri, keluarga sendiri. Jadi keluarga sendiri itu harus diselamatkan. Amin. Harus diselamatkan. Harus diperjuangkan. Mumpung masih ada. Masih. Diperjuangkan. Sampai percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Juru selamat. Orang berdosa. Juru selamat orang berdosa. Begitu orang percaya, dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Amin. Dalam dirinya sudah ada hidup. Hidup yang kekal. Seperti ini kita ini sudah selamat. Jadi kita ini ke sini bukan mencari selamat. Bukan mencari apa? Selamat. Kita sudah selamat. Kita ini datang ke sini beribadah, mengerjakan keselamatan. Keselamatan itu kita sampai sempurna. Sampai apa? Sempurna. Sampai sempurna.
Kalau ini kemah suci, ini namanya kemah suci. Nah ini. Nah, ini pintu gerbang, pintu nih. Pintu ini pintu. Pintu artinya menerima. Kalau pintunya tertutup bagaimana? Menolak. Tapi kalau terbuka berarti menerima. Boleh Wahyu 4 ayat 1, pintu masih terbuka. Perhatikan. Ya. Wahyu 4 ayat 1. Perhatikan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Pintu sorga masih apa? Terbuka. Pintu sorga masih apa? Terbuka. Jadi mumpung masih terbuka, ayo masuk. Yesus berkata, akulah pintu. Siapa masuk melalui aku akan selamat. Berapa pintunya? Sebuah. Satu pintu ke surga. Yesus berkata, akulah pintu. Siapa masuk melalui aku akan selamat. Jadi kita ini yang percaya. Ya. Percaya artinya menerima. Menerima artinya percaya. Kita yang sudah percaya Yesus, kita sudah selamat. Kita di sini sudah selamat. Kerjaan kita adalah untuk mengerjakan keselamatan sampai nanti sempurna. Sampai sempurna. Bayangkan nanti kalau saudara sempurna. Kenapa orang mengeluh? Kenapa orang mengeluh? Pernah saudara mengeluh? Hah? Ini kan pertanyaan Alkitab berkata begitu. Kenapa orang hidup mengeluh? Biarlah orang mengeluh tentang dosanya. Biarlah orang mengeluh tentang dosa. Oh, saya ini begini gara-gara dosa. Jadi kenapa orang mengeluh? Karena dosa. Atau masih mengeluh nih? Bertobat. Masa orang suci ngeluh? Ya nggak mungkin lah. Orang benar itu hidup dalam sukacita. Sukacita sorga. Jadi mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah orang mengeluh tentang dosanya. Dan memeriksa hati kita. Memeriksa hati kita. Setelah kita mengangkat tangan. Mengangkat apa? Tangan. Tuhan ampuni saya. Tuhan tolong saya. Ya. Kalau dosa sudah diampuni, keluh kesah pun akan hilang. Kenapa orang mengeluh? Mengeluh karena dosa. Mengeluh karena apa? Karena dosa. Ayo bertobat. Makanya seruan Injil adalah bertobat. Bertobat itu artinya berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa mulai sekarang. Amin. Memang dosa itu enak. Nggak ada yang nggak enak berbuat dosa. Semua dosa enak. Mencuri enak nggak? Ya enak lah. Mencuri uang orang kan ya enak. Iya kan? Betul nggak? Enak kan mencuri kan? Iya kan? Curi 10 juta itu pindah dari kantongnya ke kantong kita, enak kan? Enak. Enak cuman dosa. Makasih Bu, dosa itu enak. Sorry, selingkuh juga enak. Tapi dosa. Nah iyalah. Iya kan? Semua dosa enak. Kalau umpamanya berbuat dosa nggak enak, nggak ada orang mau berbuat dosa. Mencuri enak, berdosa juga enak, ya kan? Berbohong itu enak.
Cuman akibatnya. Akibat dari dosa. Makanya seruan Tuhan, seruan Injil itu bertobat. Bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Sudah dekat. Begitu kita menyesal, bertobat, doamu berkuasa. Amin. Doamu berkuasa. Masih ingat kan 2 orang datang ke bait Allah? Iya kan? 2 orang datang ke bait Allah untuk berdoa. 1 orang Farisi, ahli Torah. 1 pemungut cukai. 1 tadi apa? 1 apa? Pemungut cukai. Orang berdosa. 1 orang Farisi. Ya. Orang Farisi itu pakai pintu. Cepat-cepat dia datang. Dia yang paling depan. Paling orang Farisi. Pemungut cukai cuma di pintu dia. Merasa diri tidak layak. Merasa diri apa? Tidak layak. Baru berdoalah 2 orang ini. Ya. Berdoa orang Farisi. Aku mengucap syukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Aku bukan pencuri. Aku gak nipu. Aku tidak seperti itu pemungut cukai. Dia tunjuk itu. Gak seperti itu saya. Tapi lihat pemungut cukai. Dia memukul dirinya. Dia apa? Pukul dirinya. Dia berkata, kasihanilah aku orang berdosa. Aku tidak layak. Merasa diri tidak layak. Dia berdiri jauh-jauh merasa diri tidak layak. Tapi justru doanya yang dijawab oleh Tuhan. Orang ini yang selamat. Orang ini masuk surga. Orang berdosa. Amin. Jadi kalau datang kepada Tuhan merasa diri tidak layak. Amin. Merasa diri apa? Tidak layak. Kalau kita merasa diri tidak layak, Tuhan perhatikan kita, Tuhan peluk kita. Tuhan menjawab, menolong kita. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Dia jamah segenap hidupku. Ya, Roh Kudus menolong kita, penghibur, penolong, hadir di tengah-tengah kita. Tertinggi dengan beban berat. Dosa datang menjerat. Siapa mau tolong waktu susah dan angkat dari lumpur.
dosa. Sejak jumpa juru selamat, Dia ubahkan hidupku. Ku takkan henti memuji Dia sampai pada akhir hidupku. Dia jangan segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi bakur. Dia jangan senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Ada bait 3, bait 2. Baru sejak jumpa, sejak jumpa juru selamat, Dia ubahkan hidupku. Ku takkan henti memuji Dia sampai pada akhir hidupku. Gajah amin, amin. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Lembut sekali kur. Dia jangan. Boleh yang mau berlutut silakan berlutut, yang tidak bisa di kursi saja. Tuhan mau memberikan jawaban doa. Dia mau berikan damai. Dia akan ubah semua yang gelap menjadi terang. Yang tidak mungkin selalu mungkin. Dia jangan segenap hidup. Amin. Di hatiku. Semua telah berubah dan
Aku tak Yesus ku jadi. Singer saja sekali. Jemaat bisa berlutut menyembah Tuhan. Amin. Dan beri damai di hatiku. Haleluya. Sebab telah berubah Tuhan ubah yang gelap menjadi terang, yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang berliku-liku menjadi lurus, yang berbukit dan bergunung-gunung diratakan sama Dia. Gunung-gunung pencobaan persoalan hidup, lembah air mata, Dia jawab semua. Mari, haleluya. Dia adalah penjawab doa setiap umat. Jangan ragu datang. Walau besar persoalanmu sudah lama tidak bisa selesai, hari ini Tuhan selesaikan bagi Tuhan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Abraham pun begitu, sudah tidak mungkin, tapi semua mungkin. Justru lahir bangsa yang besar, menjadi bangsa yang luar biasa dari rahim yang tua yang tidak mungkin. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Saat kau terpuruk, kita bakal berdiri dalam lembah. Kau terpuruk dalam lembah kelam, seakan hidupmu tiada harapan. Janganlah terbersih di dalam hatimu, untuk cari jalan keluar sendiri. Serahkan segala beban hanya kepada Tuhan. Yesus Dia pasti menolong dan angkat semua deritamu. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percaya dari awal ke akhir. Saat kau terpuruk dalam lembah kelam, seakan hidupmu tiada harapan. Janganlah terbersih di dalam hatimu, untuk cari jalan keluar sendiri. Serahkan segala beban pada Tuhan. Yesus Dia pasti menolong dan angkat semua deritamu. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah, percayalah sungguh. Percayalah, sungguh percaya. Sekali lagi, percayalah, sungguh percayalah. Kami dengan percaya akan mengalami jawaban
dari doa-doa kami. Doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Engkau yang menyuruh kami berdoa karena Tuhan kami sanggup dan mau menolong kami. Kami yakin doa yang kami panjatkan naik ke hadirat Tuhan dan Tuhan akan menjawab dengan sempurna sehingga kami tidak perlu lagi pulang dengan gelisah dan khawatir. Semua sudah di dalam tangan Tuhan dan Engkau yang menyelesaikan bagi kami. Kami yakin Tuhan telah menyelesaikan bagi kami sehingga kami pulang dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan Tuhan tetap baik. Berdiri. Tuhan tetap baik dan selalu baik bagiku. Amin. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Kekuatannya besar, jaga damai sejatanya yang limpahkan hari demi hari yang turut menang cinta Yesus kita doakan yang sakit seslidia Tante Ance Oporomando perempuan dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda. Kita tundukkan kepala. Kami kembali menundukkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kasih setiamu, lawatanmu, jamahanmu berlaku atas kami sekalian. Perkara-perkara yang rohani jasmani, kalau kami melihat belum beres, masih ada di sana sini,
kami lihat yang perlu dibereskan, biarlah Tuhan menyelesaikan bagi kami. Yang sakit kami doakan, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Baik Sis Lydia, bilur-bilur-Mu yang ajaib menyembuhkan dia. Tante Ance juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opromando perempuan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang lain yang mengikuti secara online, kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dan pulang dihentar dengan sukacita surgawi. Jauhkan dari segala mara bahaya. Kumpulkan kami pada jam-jam waktu ibadah di kemudian hari. Pemerintahan yang ada sekarang berkati Pak Presiden Prabowo dengan Gibran, juga seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati, kepala daerah tingkat 2, muspika kecamatan, kepala daerah, desa juga, kepala desa dan lurah berkati, tingkat RW dan RT berkati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa kami. Negara-negara yang konflik kami doakan supaya para raja, panglima, begitu juga serdadu, sadarkan mereka bahwa peperangan hanya membawa penderitaan, kehancuran. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.